Sayuba Remix. You know I'm gonna get 3, 4. You better give me what I came here for. 5, 6, 7, 8. Kill the beat with the rhythm we sway. 7, 8, 9, 10. Hear me now and do it again. 1, 2, 3, 4. You know what I'm waiting for. Halo guys, apa kabar? Welcome to my YouTube channel, Monica Christy. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang model pembelajaran kooperatif. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Monica Christy Artani Gultom, NPM 18040014. Saya dari Universitas Riau Kepulauan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Biologi. Jadi, model pembelajaran kooperatif atau cooperative learning itu sendiri adalah muncul karena adanya perkembangan dalam sistem pembelajaran yang ada, di mana pembelajaran kooperatif ini menggantikan sistem pembelajaran yang individual, yaitu di mana guru terus memberikan informasi atau guru sebagai pusat dan peserta didik hanya mendengarkan. Pada dasarnya, model pembelajaran kooperatif ini mempunyai perbedaan. Dengan perbedaan itu, manusia saling asah, asih, asuh, atau saling mencerdaskan. Di mana, dengan pembelajaran kooperatif ini, diharapkan saling menciptakan interaksi yang asah, asih, atau asuh, sehingga tercipta masyarakat belajar atau learning community, yaitu siswa tidak hanya terpaku belajar pada guru, tetapi dengan sesama siswa juga. Nah, dalam pembelajaran kooperatif ini, guru menciptakan suasana yang mendorong agar siswa merasa saling membutuhkan atau yang biasa disebut dengan saling ketergantungan positif, yang dapat dicapai melalui yang pertama, saling ketergantungan mencapai tujuan, yang kedua, saling ketergantungan menyelesaikan tugas, yang ketiga, saling ketergantungan bahan atau sumber, yang keempat, saling ketergantungan peran, dan yang terakhir adalah saling ketergantungan hadiah. Di mana di sini, dengan hal ini dapat memaksa siswa saling bertatap muka sehingga mereka akan berdialog. Nah, dialog tidak hanya dilakukan dengan guru, tetapi dengan teman sebaya. Karena apa? Karena biasanya siswa akan lebih luwes, lebih mudah belajarnya dengan teman sebaya. Nah, pembelajaran kooperatif ini sendiri menampilkan wujudnya dalam belajar kelompok. Karena penilaian ditunjukkan untuk mengetahui penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran secara individual. Nah, hasil penilaian ini selanjutnya disampaikan oleh guru kepada kelompok agar semua kelompok mengetahui siapa kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa yang dapat memberikan bantuan. Maksudnya di sini itu, pembelajaran kooperatif ini seperti hasil penilaiannya ini kan udah disampaikan oleh guru. Nah, oleh guru tersebut kepada kelompok agar semua kelompok itu mengetahui siapa kelompok yang memerlukan bantuan dan siapa yang tidak memerlukan. Nah, jadi nilai kelompok tersebut harus didasarkan pada rata-rata. Karena itu, anggota kelompok harus memberikan kontribusi untuk kelompoknya. Intinya, yang dimaksud dengan akuntabilitas individual atau pembelajaran kooperatif ini sendiri adalah penilaian kelompok yang didasarkan pada rata-rata penguasaan semua anggota secara individual atau keterampilan sosial dalam menjalin hubungan antar siswa harus diajarkan. Siswa yang tidak dapat menjalin hubungan antar pribadi akan memperoleh teguran dari guru juga siswa lainnya. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang teknik-teknik pembelajaran kooperatif. Yang pertama itu ada metode STAT atau Student Achievement Division. Nah, langkah-langkah dari metode STAT itu sendiri, yang pertama, para siswa di dalam kelas dibagi menjadi beberapa kelompok atau tim, masing-masing terdiri atas 4 atau 5 anggota. Nah, tiap anggota kelompok memiliki anggota yang heterogen, baik jenis kelamin, ras, etnik, maupun kemampuan yaitu tinggi, sedang, dan rendah. Yang kedua itu, tiap anggota tim atau kelompok menggunakan lembar kerja akademik dan kemudian saling membantu untuk menguasai bahan ajar melalui tanya jawab atau diskusi antar sesama anggota tim atau kelompok. Yang ketiga itu, ada tahapnya secara individual atau tim, tiap minggu atau tiap 2 minggu akan mengevaluasi untuk mengetahui penguasaan mereka terhadap bahan akademik yang telah dipelajari. Nah, teknik kedua pembelajaran kooperatif itu ada metode jigsaw. Yang pertama langkah-langkahnya itu, kelas dibagi menjadi beberapa tim
yang anggotanya terdiri dari 4 atau 5 siswa dengan karakteristik yang heterogen. Yang kedua, bahan akademik disajikan kepada siswa dalam bentuk teks dan setiap siswa bertanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian dari bahan akademik tersebut. Tahap yang ketiga itu, para anggota dari beberapa tim yang berbeda memiliki tanggung jawab untuk mempelajari suatu bagian akademik yang sama dan selanjutnya berkumpul untuk saling membantu mengkaji bagian bahan tersebut atau kelompok pakar atau expert group. Baiklah, selanjutnya yang ketiga ada metode G atau group investigation. Langkah-langkahnya itu yang pertama, seleksi topik, yang kedua, merencanakan kerjasama, yang ketiga, implementasi, yang keempat, analisis dan sintesis, yang kelima, penyajian hasil akhir, dan yang terakhir, evaluasi selanjutnya. Kemudian yang keempat, atau teknik pembelajaran yang terakhir adalah metode struktural, di mana tahap-tahapnya itu yang pertama, mencari pasangan atau make a match, yang kedua, bertukar pasangan, yang ketiga, berkirim salam dan soal, yang keempat, bercerita berpasangan, yang kelima, kemudian siswa disuruh membaca atau mendengarkan bagian mereka masing-masing, yang keenam, pengajar membagikan bagian cerita yang belum terbaca kepada masing-masing siswa, dan yang terakhir, tahapnya adalah diskusi mengenai topik tersebut. Oke guys, sekian penjelasan saya mengenai model pembelajaran kooperatif. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ke kolom komentar. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa.